saudara-saudari, apa kabar? Kita berharap kita semua dalam keadaan sehat. Salam jumpa kembali dan salam sukacita, salam sehat bagi kita semua. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian sebelum kita mendengar renungan dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ayat renungan bagi kita tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah sebuah ayat yang ditujukan kepada umat Allah dalam perjanjian lama, dengan tujuan supaya umat Allah memiliki cara hidup yang benar, memiliki cara hidup yang kudus, memiliki cara hidup yang berbeda dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Harapan nats ini supaya setiap umat Allah bertindak, berlaku, berbuat, dan memperlakukan semua orang dengan kemuliaan Allah, dengan menunjukkan kebaikan sebagaimana yang telah Tuhan aturkan, sebagaimana yang telah Tuhan perintahkan, dan sebagaimana yang telah Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan setiap orang. Saudara-saudari, kalau orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Allah haruslah memang memiliki cara hidup yang berbeda, dari tindakan, dari ucapan, dari perbuatan, senantiasa memberkati, senantiasa memberi semangat, dan senantiasa untuk tujuan kebenaran dan kebaikan dalam hidup. Dan saat ini, nats ini sampai kepada kita sebagai orang-orang percaya. Melalui nats ini kita juga mau dipanggil dan diharapkan memiliki cara hidup, memiliki tindakan, memiliki perbuatan, memiliki cara berbicara sebagaimana seorang umat Allah dengan tujuan untuk menunjukkan kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Tapi sebelum sampai kepada tugas itu, mari kita lihat dalam bagian ini ada 4 bagian yang menunjukkan diri kita dalam nats ini. Yang pertama sekali dikatakan, kamu adalah bangsa pilihan, yang berarti orang pilihan Allah. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah bangsa-bangsa yang dipilih Allah, yang diberi hak istimewa dalam hidup sebagai orang yang telah Allah pilih sendiri. Sama seperti yang dikatakan dalam kitab Yohanes, Allah lah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih Allah. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu baik. Allah memilih kita untuk menghasilkan buah, dan buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah yang baik. Kita adalah orang yang dipilih Allah.
Kita adalah orang yang ditetapkan Allah, dan kita adalah orang-orang pilihan Allah. Yang kedua, dikatakan di sana bahwa kita adalah imamat yang rajani. Apakah artinya imamat yang rajani? Kita adalah imam bagi diri kita sendiri. Kita adalah imam bagi orang-orang yang ada di rumah kita, dan kita adalah imam bagi orang lain, mengarahkan hidup setiap orang untuk senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudari, secara khusus dalam situasi saat ini, posisi sebagai imam sangatlah dituntut dari kehidupan setiap orang saat ini, di mana banyak aktivitas harus kita lakukan di dalam rumah kita, termasuk ibadah, sekolah, dan banyak hal lain. Jadi setiap orang benar-benar saat ini melaksanakan tugasnya sebagai seorang imam, menuntun dirinya, menuntun segenap pengisi rumahnya, menuntun keluarganya, menuntun orang-orang yang ada di sekelilingnya tetap pada jalan kebenaran kepada Allah, tetap menjadi seorang pelaksana tugas yang baik di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi saat ini. Maka jadilah menjadi imam yang baik. Lalu yang ketiga, dalam nats ini juga ditetapkan bahwa kita ini adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus adalah bangsa yang memiliki cara hidup yang berbeda dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan situasi saat ini, kita dipanggil menjadi bangsa yang kudus. Jadilah menjadi orang-orang percaya, pengikut Allah yang tetap memiliki cara hidup yang jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saat ini, situasi di mana kita benar-benar harus tetap pada posisi kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Tidak mencemarkan, tidak merendahkan, tidak menekan, tapi kita dipanggil untuk memiliki cara hidup yang kudus, cara hidup yang benar, cara hidup yang berbeda, yang jauh lebih baik, memiliki nilai positif yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita mampu untuk itu? Tentu saja kita mampu dengan mengandalkan Tuhan kita. Lalu yang keempat, kita ditetapkan sebagai kepunyaan Allah. Saudara-saudari, saya pernah membaca sebuah ilustrasi. Seorang anak disuruh untuk menjual jam tangan bekas. Ketika dia disuruh ayahnya menjual jam tangan bekas kepada tukang jam, maka tukang jam menilainya dengan harga yang cukup murah. Ketika dia disuruh menjual jam tangan bekas ini kepada orang lain, orang biasa hanya menawarnya dengan nilai yang sangat murah. Kemudian ayahnya menyuruhnya, antarlah ini ke museum itu. Dan museum menilai jam tangan itu dengan nilai yang sangat tinggi. Posisi barang itu di tangan orang-orang yang pas akan membuatnya menjadi sangat berharga. Allah adalah pribadi yang paling tinggi di seluruh dunia ini. Dan kita adalah umat kepunyaan Allah. Betapa berharganya kita ketika kita menjadi milik dari pribadi yang paling tinggi di dunia ini. Jadi saya mau katakan saudara-saudari sesuai dengan nats ini, kita adalah orang-orang berharga karena kita adalah kepunyaan Allah, kepunyaan pribadi yang paling tinggi yang ada di dunia ini. Saya dan saudara-saudari adalah kepunyaan Allah, dan kita sangat berharga di hadapan Allah karena kita adalah milik dari pribadi yang sangat luar biasa itu. Kita milik dari Allah yang paling tinggi itu. Kita milik dari Allah yang luar biasa itu, sehingga kita menjadi pribadi yang sangat berharga. Oleh karena itu, sebagai pribadi yang luar biasa, sebagai bangsa pilihan Allah, tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah Dia lakukan. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui cara berbicara kita, melalui tindakan kita, melalui ucapan yang memberi semangat kepada setiap orang demi kehidupan yang luar biasa. Saudara-saudari, dalam situasi saat ini, tidak ada hal yang dapat kita lakukan selain daripada melakukan yang terbaik dalam hidup. Kita tidak punya kesempatan saat ini untuk memberi semangat kepada orang lain dengan cara merangkulnya langsung.
tapi kita punya kesempatan untuk memberi semangat kepada orang lain melalui doa kita, melalui ucapan untuk memberi semangat saat ini di situasi di mana setiap orang sangat bergumul atas keadaan yang sedang terjadi saat ini. Oleh karena itu, salah satu perbuatan besar Allah dalam hidup kita adalah ketika kita diperkenalkan, ketika kepada kita diberi hikmat untuk tahu melakukan apa yang baik dalam hidup, maka mari memberitakan perbuatan besar Allah itu dengan melakukan yang terbaik itu dalam kehidupan ini. Allah berfirman dalam Yohanes, "Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah-buahmu itu adalah buah-buah yang baik." Kepada kita diberi tugas sebagai orang-orang yang dipilih Allah, sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil untuk menghasilkan buah, dan buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah yang baik. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Allah. Oleh sebab itu, kepada kita diberi tugas untuk melakukan perbuatan besar, untuk memberitakan perbuatan besar, untuk menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kita demi kemuliaan Allah dan demi sukacita bagi kita semua. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa memberkati kita, kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, saling mendoakan, saling memberi semangat, dan saling mendukung dalam setiap keadaan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita menutup dalam doa, mari kita angkat lagu pujian dari buku Ende nomor 213. kasih karena Tuhan masih memberkati kami hingga hari ini dan boleh menjalani hari ini dalam keadaan sehat. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami.
Sebelum kami akan membaringkan tubuh kami Tuhan dan akan menyambut hari esok, Tuhan berkati kami. Tuhan, biarkan kami senantiasa mengucap syukur kepadamu dan menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Supaya sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami, sepanjang malam ini Tuhan memberi keselamatan bagi kami untuk menyambut hari esok, hari baru yang akan Tuhan berikan dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Beri kesehatan bagi setiap yang sakit, beri pengharapan bagi setiap yang bergumul, dan senantiasa Tuhan memberi kekuatan dalam menjalani segala situasi yang sedang terjadi saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.